Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faidin. Mari bersalam-salaman, mari bermaaf-maafan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faidin. Mari mengucapkan syukur kehadirat ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak saudara. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faidin. Mari mengucapkan syukur kehadirat ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak saudara. Tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabih, amma ba'd. Pemirsa TV-mu yang dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita senantiasa memiliki kesehatan dan kemampuan untuk menyempurnakan puasa kita pada tahun 1442 Hijriah ini. Kali ini kita akan membahas kembali karakter orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Di dalam Al-Quran disebutkan di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah wal'afina anin nas, orang yang memaafkan kesalahan manusia yang lainnya. Al-afu secara bahasa artinya menghapus. Al-afu juga bisa berarti sesuatu yang berlebih. Sehingga untuk menjadi orang yang pemaaf itu, seorang harus punya jiwa besar, harus punya kelebihan, dan orang yang memaafkan itulah orang-orang yang memiliki kesiapan dan memiliki kelapangan untuk bisa menerima dan memaafkan kesalahan orang yang lain. Karena itu ketika kita sudah memaafkan, maka kesalahan orang lain itu kita hapus, kita anggap sesuatu yang sudah tidak ada, dan kemudian kita buka lembaran baru. Memaafkan itu mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan. Ada sebuah kisah yang terjadi pada diri Nabi dan keluarga beliau, yang memang dari sini tergambarkan betapa memaafkan itu tidak mudah, tetapi memaafkan itu perbuatan yang sangat mulia. Di dalam beberapa kitab Asbabun Nuzul dijelaskan bahwa pada tahun ke-5 setelah hijrah, tepatnya setelah peperangan dengan Bani Mustalik, di kota Madinah terjadi sebuah fitnah yang luar biasa, yang di dalam Al-Quran surat An-Nur disebut sebagai ifkun kabir, kebohongan yang luar biasa dahsyat. Mungkin kalau sekarang kira-kira berita hoax yang cukup menggoncangkan.
Peristiwa ini terjadi setelah peperangan dengan Bani Mustalik yang menimpa diri istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, dan juga tentu saja mengalami hal-hal yang tidak mudah bagi Aisyah, juga tidak mudah bagi Rasulullah, dan juga tidak mudah bagi Abu Bakar. Seperti biasa, selama beliau ini menjadi Rasul dan beliau berperang, beliau selalu mengajak salah satu dari istri beliau untuk mendampingi ke medan laga. Pada saat itu yang diajak dan sesuai dengan giliran adalah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah peperangan selesai, seperti biasa, ketika istri Rasul itu mendampingi beliau di peperangan, istri Rasul itu dimasukkan ke dalam sekedup atau dimasukkan ke dalam tandu. Dan ketika perang selesai, maka tandu itu diangkat tanpa memperhatikan apakah Aisyah berada di dalam tandu itu atau tidak. Dalam beberapa riwayat disebutkan mengapa Aisyah itu keluar dari tandu, karena di tengah peperangan itu beliau keluar untuk suatu hajat. Dan ketika beliau kembali, Aisyah mendapati tandu sudah tidak ada karena sudah diangkat oleh para sahabat. Akhirnya Aisyah memutuskan untuk menunggu di tempat di mana tandu itu diletakkan, bahkan sampai kemudian Aisyah itu tertidur. Seperti biasa juga setelah peperangan selesai, ada seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk melakukan semacam final inspection atau inspeksi yang terakhir. Dan yang ditugaskan itu adalah seorang sahabat bernama Sofwan ibnu Mu'attal. Sofwan memeriksa tempat-tempat yang sebelumnya menjadi arena pertempuran, tapi Sofwan begitu terkaget ketika mendapati istri Rasul tertidur sendirian di tempat di mana tandu sebelumnya diletakkan. Melihat Aisyah tertidur sendirian, Sofwan langsung mengucap innalillah wa inna ilaihi rajiun, kok istri Rasul tertidur sendirian. Kemudian dari jarak yang agak jauh, Sofwan menunggu sampai Aisyah terbangun. Ketika Aisyah terbangun, maka diajaklah Aisyah itu pulang kembali ke kota Madinah. Dan Aisyah mengendarai unta, kemudian Sofwan menuntun unta itu. Kenapa Sofwan melakukan itu? Karena beliau sangat menghormati istri Rasul dan sangat menjaga agar tidak terjadi fitnah akibat dari perbuatan itu. Tetapi belum sampai masuk kota Madinah, orang-orang munafik melihat peristiwa yang kalau dalam istilah media sekarang itu kira-kira good news gitu. Berita yang sangat menarik untuk diberitakan. Orang-orang munafik itu kemudian menyebarkan berita bohong, menyebarkan fitnah bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Aisyah radhiyallahu anha dengan sahabat Nabi bernama Sofwan ibnu Mu'attal. Tentu saja ini menjadi berita yang mudah sekali menyebar karena menyangkut public figure. Bagaimana mungkin berita tentang istri Rasul ini tidak menarik perhatian banyak orang. Bahkan sampai ketika berita itu tersebar di kota Madinah, salah seorang yang ikut menyebarkan itu adalah seorang sahabat bernama Mistah ibnu Utsatsa. Mistah ini adalah seorang sahabat yang masih kerabat Abu Bakar. Mistah diajak oleh Abu Bakar berhijrah dari Makkah ke Madinah. Dan selama di Madinah, Mistah itu juga hidup bersama dengan keluarga Abu Bakar. Tetapi Mistah ini karena dia tidak memahami peristiwanya dan ikut menceritakan, maka Abu Bakar marah kepada Mistah. Bagaimana kisah berikutnya? Nanti kita lanjutkan pada segmen yang berikut. Pemirsa dirahmati Allah, mendengar dan mengetahui Mistah ini ikut menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar marah kepada Mistah. Sesuatu yang sangat wajar dan sangat manusiawi. Karena Mistah ini
keluarga miskin yang ditolong oleh Abu Bakar. Sekarang sedang terjadi masalah, terjadi fitnah, bukannya dia membantu meredam dan menjelaskan berita bohong itu, dia malah justru ikut menyebarkan. Sehingga Abu Bakar marah dan memutuskan untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada Mistah. Tetapi sikap Abu Bakar itu bukanlah sikap yang dibenarkan oleh Islam. Abu Bakar diingatkan oleh Allah dengan firman-Nya di dalam surah An-Nur ayat yang ke-22. Allah berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ilil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang yang memiliki kelapangan, memiliki kemuliaan, honorable family atau orang-orang yang terhormat, memutuskan untuk tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pertolongan kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang-orang yang turut berhijrah di jalan Allah. Hendaknya dia memaafkan dan hendaknya dia berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kamu semua merasa senang dan bahagia ketika Allah mengampuni semua dosa-dosamu, karena sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah pentingnya dan mulianya orang memaafkan. Sehingga setelah turun ayat itu, Abu Bakar memaafkan Mistah dan merajut kembali hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan Mistah itu. Suatu contoh akhlak mulia yang menjadi ciri dari orang yang bertakwa, yaitu menjadi orang yang pemaaf, tetapi tentu tidak mudah memberikan maaf kepada orang yang bersalah, apalagi kesalahan itu sungguh sangat berat. Karena itulah maka agar kita ini bisa menjadi manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang bertakwa kepada Allah, maka hendaknya kita menjadi orang yang pemaaf. Jika kesalahan orang itu tidak kita maafkan, maka kita akan memendam kebencian kepada orang lain. Bahkan mungkin memendam dendam kepada orang lain. Benci dan dendam kepada orang lain itu penyakit hati, yang kalau kita biarkan, maka itu akan menjadi bagian dari akhlak yang justru bisa menjerumuskan kita kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga oleh karena itu maka memaafkan yang berarti menghapus itu adalah perbuatan yang mendekatkan kita kepada takwa. Wa an ta'fu huwa aqrabu lit taqwa. Dan hendaknya memaafkan itu adalah perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada takwa. Memang tidak mudah, tetapi meraih kemuliaan itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi manusia yang memiliki hubungan baik dengan manusia yang lainnya. Sehingga syaratnya untuk kita menjadi pemaaf adalah menjadi orang yang lapang dada. Ayat yang saya bacakan tadi menyebutkan wal ya'fu wal yasfahu. Hendaknya kita ini menjadi orang yang pemaaf dan menjadi orang yang lapang dada. Di dalam Al-Quran, lafadz ya'fu dan yasfahu disebutkan secara berurutan sebanyak 4 kali. Sebagian berkaitan dengan bagaimana orang tua itu harus menjadi orang yang pemaaf dan lapang dada kepada anak-anaknya. Sebagai orang tua tentu kita memimpin, mendidik anak-anak kita ini dengan penuh kesabaran. Dan karena mereka masih dalam proses belajar, dalam proses untuk menjadi orang-orang yang mandiri, orang-orang yang memang perlu pengasuhan bimbingan kita, kadang-kadang mereka mungkin membuat kita ini kesal, membuat kita ini marah. Sehingga sebagai orang tua tentu kita harus menjadi seorang yang pemaaf. Sebagai pemimpin, kita sudah bekerja keras luar biasa. Sudah mencurahkan segala kemampuan yang kita miliki untuk dapat melaksanakan kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak jarang
orang-orang yang dia justru tidak berbuat apa-apa, menyampaikan kritik-kritik keras, kritik yang tajam, yang kadang-kadang kritik itu asbun saja, asal bunyi saja. Dan kadang-kadang kritik itu juga tidak disertai dengan solusi, sehingga secara manusiawi wajar kalau kita itu marah. Tetapi itu bukan jalan keluar. Seorang pemimpin itu juga harus seorang yang pemaaf, seorang yang dia memiliki jiwa yang besar, berlapang dada. Karena memang itulah tugas dan tantangan seorang pemimpin. Dalam lingkup yang kecil di organisasi, jiwa besar pemimpin yang pemaaf itu sangat diperlukan. Apalagi dalam lingkup kepemimpinan di suatu pemerintahan, baik di tingkat daerah, provinsi maupun tingkat pusat. Jiwa pemaaf seorang pemimpin dan jiwa besar serta sikap lapang dada itu begitu diperlukan karena memang kita berhadapan dengan berjuta-juta masyarakat dengan tingkat aspirasi yang berbeda-beda dan tingkat pendidikan serta kepribadian yang juga jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Karena itu maka kalau kita sebagai pribadi orang tua, sebagai guru, sebagai pemimpin memiliki jiwa yang pemaaf, maka insya Allah kita akan senantiasa menjadi orang yang bertakwa, dan menjadi orang yang bertakwa adalah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib, abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui lazismu agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.